Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami di Kaifa Channel alhamdulillah sudah kedatangan oleh Ustadz Nurdin. Ahlan Ustadz. Ahlan. Ya, alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih kami ucapkan. Kali ini kami akan membahas tentang buku yang sudah beliau tulis dan diterbitkan di penerbit Kaira Publishing, yaitu buku Dasar-Dasar Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tingkat pemula, yang mana buku ini adalah sebuah analisis dan syarah atas kitab Ummul Barahin yang beliau langsung tulis. Baik Ustaz, sebelumnya sehat Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih Khair. sudah diundang dan semoga penerbit ini senantiasa diberikan kemudahan untuk menyebarluaskan ajaran mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Amin, amin. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan. Baik Ustaz, mungkin langsung masuk ke inti. Baik. Kita akan mulai mengajukan beberapa pertanyaan terkait inti buku yang beliau tulis ini. Sudah sama kita ketahui bahwasannya kitab Ummul Barahin ini, matan Ummul Barahin ini memang ditulis oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi, ya betul. Ya. Kemudian pertanyaannya, Ustaz, dari banyaknya buku akidah atau ilmu kalam, ada ilmu tauhid, matan-matan ilmu tauhid, nazam-nazam ilmu tauhid yang banyak tersebar, banyak dipelajari, khususnya di Indonesia ini, kenapa antum lebih memilih untuk mensyarahi matan Ummul Barahin? Baik. Gitu, Iya. Jadi begini, pertama seperti terlampir dari judul buku ini saya tulis untuk tingkat pemula. Oke. Nah, lazimnya karya untuk pemula, saya tidak banyak mengulas tentang counter terhadap syubhat, kemudian dalil-dalil yang terlalu jelimet begitu ya. Kan ada beberapa buku akidah yang dia itu berisikan pembahasan filsafat, pembahasan yang lebih cocok ditelan oleh akademisi ketimbang orang awam. Nah, saya berupaya untuk menyederhanakan kandungan dari kitab tersebut dengan gaya penyampaian yang saya harapkan bisa dicerna oleh para pembaca tingkat pemula. Jadi di buku ini secara sengaja memang saya tidak banyak mengaitkan pembahasan ini relevan untuk mengkonter pikiran ini. Meskipun saya memberikan isyarat-isyarat sedikit. Begitu ya. Nah, ini yang perlu saya tegaskan di awal, karena memang dalam rencana saya, meskipun tidak tahu ini rencana terrealisasi apa enggak, buku ini akan dilanjutkan dengan buku-buku yang lain. Ini kan tingkat pemula. Siap. Nanti di kitab untuk tingkat menengah ada kitab lain lagi, ada tingkat atas ada kitab lain lagi. Jadi Ummul Barahin ini bisa dijadikan batu loncatan pertama bagi orang yang ngeblank sama sekali, nggak punya wawasan tentang ilmu akidah, tapi dia ingin mendapatkan pencerahan yang tepat dengan penjelasan yang otoritatif gitu ya. Nah, saya pilihlah kitab Ummul Barahin. Kenapa kitab Ummul Barahin? Kitab Ummul Barahin ini tipis, Mas. Ya. Dia itu tipis, mungkin ya hanya sekitar mungkin 4-5 lembar gitu ya, matannya Ummul Barahin itu. Tapi saya yakin tuh bagi orang yang orang-orang pesantren tahu betul bahwa kitab ini itu sudah ditulis komentar-komentarnya atau syarah. Syarahnya itu puluhan. Banyak ya. Nah, syarahnya itu dikasih anotasi atau hasyiah. Itu juga sama puluhan. Jadi ini kitab tipis, kitab mubarak gitu loh istilah orang Arab. Kitab yang diberkahi. Kitab tipis tapi kandungan maknanya sangat padat dan mendalam. Sebagai bukti bahwa kitab ini memiliki bobot intelektual yang layak diperhitungkan, yaitu tadi
Para ulama menulis sekian puluh syarah, sekian puluh hasyiah gitu kan. Nah, saya melihat begitu kandungan kitab ini sangat penting untuk diperkenalkan kepada halayak luas, terutama mereka-mereka yang mungkin awam dalam bahasa Arab. Jadi saya sertakan matan dari kitab ini dalam kitab ini. Jadi kalau mau jadikan bahan ngaji itu bisa. Sekaligus saya berikan penjelasannya gitu loh. Jadi saya pengen orang tuh belajar akidah melalui pintu para ulama yang memang sudah diakui kealimannya. Imam Sanusi itu hampir tidak ada yang menyelisihi kealiman beliau dalam bidang ilmu akidah. Bahkan beliau itu dikenal sebagai khotimatul mutaakhirin. Jadi kalangan teolog mutaakhir yang makom intelektualnya layak sangat diperhitungkan oleh para ulama itu Imam Sanusi dalam mazhab Asy'ari ya. Jadi saya pengen orang belajar akidah dengan pintu yang tepat melalui penjelasan seorang ulama yang keilmuannya diperhitungkan, itu kan. Tapi dalam saat yang sama nggak berbelit, nggak jelimet gitu loh. Nah, Iqbal Barohin ini kitabnya ringkas, padat, kemudian berisikan pembahasan-pembahasan yang meskipun terlihat simpel gitu ya, tapi itu relevan untuk menjawab pikiran-pikiran yang masih berkembang di era sekarang gitu loh. Nah, kemudian apakah kitab ini layak untuk pemula? Iya, sangat layak. Meskipun sejujurnya ya, kitab ini kalau diaji dengan hasyiahnya, dengan syarahnya sebenarnya bisa juga iya betul bisa masuk ke dalam bahasan-bahasan yang filosofis gitu loh. Makanya kadang saya terus terang di awal agak dilema, apakah buku ini bisa dijadikan tingkat pemula atau menengah, karena sebetulnya fleksibel. Jadi bukunya misalnya itulah keajaibannya kitab ulama. Ulama itu kalau nulis, kalau saya juga heran tuh kenapa mereka itu dulu nulis kayak gimana gitu loh. Kok bisa mengarang sebuah kitab yang begitu ringkas tapi diaji sama pemula bisa, sama tingkat menengah bisa, sampai sekarang orang mahasiswa yang ngambil jurusan akidah itu kalau di Al-Azhar ya. Mereka kan bikin tesis disertasi itu masih kan rujukan loh. Sama tingkat atas sekalipun gitu loh. Karena ya itu tadi gitu kan, karena kepadatan isinya itu dan relevansinya dalam konteks mengukuhkan dasar-dasar akidah sekaligus menjawab pikiran-pikiran yang menyimpang. Nah, tapi saya berusaha sebisa mungkin gimana caranya supaya kitab ini cocok dibaca sama pemula. Meskipun bisa diimprovisasi supaya pembahasannya lebih sophisticated lagi, lebih canggih lagi, mengkonter syubhat. Saya nggak banyak dalam buku itu nggak banyak mengkonter syubhat kecuali 1-2 kali aja. Sekurang-kurangnya pengen buktikan kepada pembaca bahwa ya buku ini masih relevan gitu loh. Karena buktinya di zaman sekarang ada orang punya pandangan begini dan kalau Anda mengkaji kitab ini Anda bisa menjawab pandangan itu. Tapi nggak banyak. Namanya juga buat pemula gitu ya. Nah, bisa itu ini nggak usah dikasih contoh. Mungkin ada satu syubhat dari antum, kemudian antum counter. Ada. Jadi saya di salah satu bagian buku ini tuh saya misalnya mengcounter pikirannya Dawkins. Dawkins itu salah seorang tokoh ateis terkemuka di barat. Pasti pada tahu ya, bukunya juga Delusion. Itu seorang ateis militan, Richard Dawkins. Saya membantah pikiran Dawkins. Jadi begini, dari ini rata-rata pikiran orang ateis. Mereka itu suka membayangkan bahwa Tuhan itu hanya produk pikiran manusia aja, bukan sesuatu yang real gitu loh. Tuhan itu banyak. Kalau Tuhan banyak, orang Islam punya versi konsep ketuhanannya sendiri. Orang Kristen juga sama, orang Yahudi, orang Hindu nanti beda lagi. Tuhan tuh yang banyak, terus yang asli yang mana dong kalau gitu? Banyak kan orang punya pandangan kayak gitu? Banyak dong. Jadi orang berpikiran bahwa di dunia ini ada banyak Tuhan dan kita nggak bisa mastiin mana Tuhan yang benar itu, gitu kan? Nah, termasuk Dawkins itu rata-rata pikiran ateis begitu. Dan saya jawab itu bahwa kekeliruan mereka itu seringkali tidak bisa membedakan antara gambaran orang tentang sesuatu dengan sesuatu itu sendiri gitu loh. Kan sesimpel itu jawabannya. Kayak sekarang misalnya sampean menggambarkan saya dengan penjelasan A. Teman sampean kenal sama saya, penjelasan tentang saya beda lagi tuh. Ada teman sampean yang ketiga, penjelasan tentang saya beda lagi. 3 penjelasan berbeda. Katakanlah bertentangan satu sama lain. Dia menjelaskan tentang saya. Pertanyaan saya sekarang, apakah keragaman penjelasan orang tentang sesuatu itu bisa dijadikan bukti bahwa sesuatu yang dijelaskan itu banyak? Ya enggak dong, saya satu gitu loh. Saya satu. Wujud saya itu satu. Cuma saya dijelaskan dengan ragam perspektif gitu kan.
Dan keragaman perspektif atau penjelasan ini nggak mempengaruhi kesatuan saya kan? Itu logika yang sering diulang sama orang-orang ateis. Mereka itu nggak percaya Tuhan dengan alasan itu. Apa yang kita percaya Tuhan? Orang beda-beda kok, itu orang beragama bikin Tuhannya. Katanya begini, iya kan? Nah itu pikiran yang sangat dangkal, tapi sayangnya cukup masif dikemukakan oleh orang-orang ateis. Padahal membantahnya itu sangat gampang. Nah, Imam Sanusi menjelaskan, dan saya kira para teologi juga menjelaskan bahwa wujud Allah itu, kesimpulan akan keyakinan bahwa Allah itu benar-benar berwujud ada, itu didasarkan pada bukti-bukti yang rasional. Bukti-bukti yang rasional yang meyakinkan. Karena nggak mungkin itu kita mengamini adanya sesuatu tadinya nggak ada kemudian ada, tapi nggak ada sebabnya, itu nggak mungkin kan? Sekarang kita hadir di tempat ini nih, ini ada bangunan. Kan nggak mungkin orang berakal sehat meyakini bahwa bangunan ini ada dengan dirinya sendiri. Ya sekarang alam ini faktanya ilmuwan mengatakan alam ini tuh ada dari ketiadaan, dulunya nggak ada. Ada permulaannya gitu loh. Paling enggak kan teori Big Bang itu yang paling banyak diresepsi atau diterima oleh para ilmuwan terkait asal muasal kemunculan alam semesta. Teori itu mengatakan alam ini ada permulaannya. Berarti tadinya nggak ada dong. Sekarang ada. Berarti ada yang mengadakan. Ada jawabannya dalam kitab-kitab akidah. Contoh lain ya, ini yang paling sering saya jumpai juga. Kalau itu pikiran orang ateis ya. Orang ateis. Sekarang pikiran yang berkembang, cukup disayangkan, berkembang di lingkungan sebagian orang muslim. Apa itu? Banyak orang itu suka punya anggapan bahwa iman dan kajian ilmiah itu dua hal yang harus dipisahkan. Iman dan kajian ilmiah. Iya, jadi ya iman satu hal, kajian ilmiah itu hal yang lain. Contoh ya misalnya, orang mengatakan Al-Quran adalah firman Allah. Tapi dalam kajian ilmiah dia ingin memperlakukan Quran itu sebagai teks sejarah biasa aja. Dengan alasan itu kan masalah iman kamu. Kalau kamu mengatakan Quran itu firman Tuhan, ya itu masalah iman kamu. Kita ingin mengkaji Quran secara ilmiah, harus dilepaskan dari unsur keilahiannya. Karena itu masalah iman doang, paham nggak? Iya, iya. Ada juga orang yang punya anggapan Nabi Muhammad itu ya kita yakini sebagai nabi, dia sebagai nabi. Tapi dalam sejarah, dalam lanskap sejarah kita perlakukan dia sebagai manusia biasa. Itu kajian ilmiah. Anda nggak usah mempertentangkan antara hasil kajian ilmiah dengan keimanan. Orang-orang yang mempertentangkan antara iman dengan kajian ilmiah. Nah, kalau Anda membaca sekurang-kurangnya kitab Ummul Barohin ini ya. Coba dari namanya Ummul Barohin. Apa itu Ummul Barohin? Barohin itu jamak dari kata burhan. Burhan itu artinya bukti yang meyakinkan. Jadi buku ini berisikan induk, umum itu artinya induk ya. Induk dari bukti-bukti yang meyakinkan seputar sahihnya akidah keislaman. Jadi nggak ada itu dalam Islam iman yang tidak didasarkan pada bukti ilmiah. Cuman sayangnya begini, banyak orang di luar sana salah paham kata ilmiah itu. Mereka menganggapnya ilmiah itu sesuatu yang terindra, sesuatu yang bisa ditelaah di laboratorium gitu, diobservasi. Ya itulah karena gejolak paham saintisme itu yang cenderung membatasi sesuatu yang berwujud itu pada hal-hal yang bersifat material belaka. Jadi makanya kalau ilmiah itu harus kelihatan gitu loh, bahasa sederhananya begitu. Padahal enggak, ilmiah itu terambil dari kata ilmu. Jadi semua kesimpulan yang didasarkan pada metode keilmuan yang sahih. Kalau semua kesimpulan, entah itu dia jadikan objek keimanan ataupun tidak, selama dia bersandar pada argumen yang sahih dan kesahihannya bisa dibuktikan melalui metode keilmuan dan logika misalnya. Jadi semua kesimpulan, Tuhan ada, Muhammad adalah Nabi, Quran adalah firman Allah, sorga ada, neraka ada. Itu kan kesimpulan-kesimpulan tuh. Kesimpulan-kesimpulan yang kita jadikan sebagai doktrin keimanan. Selama dia bersandar pada bukti yang benar, yang meyakinkan, yang sahih, dan kesahihannya bisa dibuktikan secara ilmiah. Secara ilmiah itu artinya apa? Melalui metode keilmuan yang sahih. Kalau dalam buku akidah misalnya para teologi itu memperkenalkan argumen rasional yang basisnya adalah ilmu logika, kaidah-kaidah keilmuan yang ada dalam ilmu logika. Selama dia memiliki bukti yang sahih, dia adalah kesimpulan ilmiah gitu loh. Jadi pernyataan Tuhan ada itu kesimpulan ilmiah. Ilmiah dalam arti dia benar karena bersandar pada bukti yang benar. Gak semata-mata ilmiah itu bisa diobservasi kemudian diteliti, enggak gitu loh. Sesuatu yang rasional itu ilmiah. Coba sekarang kalau saya tanya sama sampean,
2 tambah 2 itu sama dengan 4. Ya. Itu rasional kan? Ya. Ada nggak orang di dunia ini yang mengingkari bahwa inilah pernyataan ilmiah? Maksudnya didukung oleh matematika mengatakan begitu kan? Ya. Kalau saya katakan sekarang begini, setiap akibat itu butuh kepada sebab. Itu pernyataan ilmiah apa enggak? Setiap akibat itu butuh pada sebab, itu pertanyaan ilmiah apa enggak? Ilmiah. Ya jelas dong. Ya. Semua orang nggak akan mengingkari itu kan? Ya. Di mana ada akibat pasti ada sebab. Ya. Keseluruhan lebih besar dari sebagian. Masuk akal nggak? Keseluruhan, nih kayak misalnya sekarang ini buku ini keseluruhan ya, lebih besar dari sebagian. Katakanlah sebagiannya kertas atau lembar kertas ini, dia lebih besar. Itu masuk akal kan? Itu pernyataan ilmiah kan? Tapi kita perlu nggak pergi ke laboratorium dulu untuk memastikan bahwa itu benar? Bahwa setiap akibat butuh kepada sebab, keseluruhan lebih besar dari sebagian, 2 tambah 2 sama dengan 4. Gak perlu kan? Tapi kita semua sepakat itu pernyataan ilmiah kan? Jadi saya juga ingin mengoreksi gitu loh, bahwa istilah ilmiah itu nggak selamanya mengkerucut pada kesimpulan-kesimpulan yang bersifat empirik. Kesimpulan yang bersifat rasional seputar akidah keislaman pun itu sah disebut sebagai kesimpulan ilmiah karena berbasis pada metode pembuktian ilmiah, dalam hal ini metode pembuktian logika. Jadi hampir nggak ada dalam Islam itu, ini perlu dicatat ya oleh siapapun yang berpandangan seperti tadi. Tidak ada satu butir akidah pokok dalam Islam yang tidak bersandarkan pada bukti. Justru kalau ada doktrin atau akidah yang tidak berlandaskan pada bukti, ulama muslim itu orang pertama yang menolak akidah semacam itu. Karena istilah iman tuh, saya ingin jelaskan ya. Istilah iman itu dalam Islam itu i'tiqad, jazim, mutabiq lil waqi, nasyi'an dalil. Jadi keyakinan yang bersifat pasti, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan realitas, dan terlahir dari adanya bukti. Ya nggak ada buktinya. Nggak ada itu istilah iman tanpa bukti dalam Islam. Nah, kitab Ummul Barahin itu, spirit utamanya adalah itu. Membuktikan bahwa semua doktrin keislaman dalam hal akidah, baik yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, itu memiliki landasan bukti yang sahih, yang rasional dan meyakinkan. Kalau ada keyakinan yang buktinya masih bersifat sangkaan, itu nggak akan dijadikan akidah pokok. Karena sejak awal iman itu sendiri harus dikatakan pasti, gitu loh, paham nggak? Nah, dengan demikian apa namanya konsekuensinya? Kalau iman itu terbukti benar, sahih dan rasional, apalagi terbukti secara pasti, maka nggak relevan Anda mempertentangkan hasil kesimpulan yang kita jadikan keimanan itu dengan hasil kajian ilmiah. Karena kebenaran itu nggak mungkin saling bertentangan. Iman yang sahih itu nggak mungkin bertentangan dengan hasil kajian ilmiah yang tepat. Yang mungkin bertentangan itu apa? Iman yang tidak ada bukti, yang tidak memiliki bukti, bertentangan dengan hasil kajian ilmiah yang memiliki bukti. Itu mungkin bertentangan. Ya kan? Ya. Jadi iman yang bermasalah itu nggak bisa dijadikan alat untuk menolak hasil kajian ilmiah yang bukti-bukti kebenarannya jelas gitu loh. Tapi sayangnya Anda tidak akan menjumpai itu dalam agama Islam. Dalam agama Islam itu tidak ada iman tanpa bukti itu. Semua dasar-dasar akidah keislaman itu bersandar pada bukti-bukti. Nah, spirit utama dari buku Imam Barahin itu adalah itu. Berusaha untuk memaparkan bukti-bukti bahwa akidah keislaman yang kita peluk itu adalah akidah keislaman yang sahih, yang rasional, dan meyakinkan. Oke, Ustaz, berbicara tentang matan Ummul Barahin ini, setelah antum analisa dan kemudian antum syarah, antum teliti lagi bacanya sambil nulis-nulis, Ustaz, ada poin atau ada pembahasan yang unik nggak yang dikaji? Ada. Jadi begini, di salah satu chapter atau bab kitab ini, Imam Sanusi itu menganalisis 2 kalimat syahadat. Nah, ini banyak orang muslim sendiri kadang tuh nggak ngeh dengan ini. Jadi ada orang di luar sana meyakini bahwa berislam itu cukup dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai. Anda muslim. Ya benar sih muslim. Cuman apa sebetulnya yang terkandung dari 2 kalimat itu? Di balik itu tuh ada apa? Nah, itu setahu saya gitu ya, para teolog pada era sebelum Imam Sanusi, saya belum mendapatkan penjelasan secanggih Imam Sanusi. Jadi bisa dibilang Imam Sanusi itu katakanlah
awwalu man syarah kalimat syahada bihadhihi tariqah gitu ya, dengan cara dan metode semacam ini kayaknya Imam Sanusi itu orang pertama, dan kemudian diikuti sama para teologi yang lain, yang Malakoni misalnya, Malakoni yang punya kitab Johara. Jadi gini, Imam Sanusi itu mengatakan bahwa makna ketuhanan itu dua. Satu, Tuhan itu harus sesuatu yang tidak bergantung kepada yang lain. Makna kedua, sesuatu yang kepadanya bergantung segala sesuatu yang lain. Ya, saya berikan contoh ya, analis bagaimana kejelian Imam Sanusi mendemonstrasikan bahwa dua kalimat syahadat itu merangkum, itu summary dari semua pembahasan akidah. Dua kalimat syahadat. Jadi sekarang sampean bayangin nih, kitab akidah yang berjilid-jilid itu ya. Ada kitab, kalau misalnya kitab akidah yang filosofis kan ada syarah Muwaqif, syarah Maqasid, ada Tawaliul Anwar. Itu kita berjilid-jilid itu. Itu kalau mau Anda ringkas, semua bahasan dari awal sampai akhir itu bisa teringkas dengan dua kalimat syahadat itu. Itu diantara min khasais al-Islam, min khasais al-Arabiyyah gitu ya. Diantara kekhususan bahasa Arab itu, diantara kekhususan Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu utia jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya ungkapan yang ringkas tapi maknanya luas dan padat gitu loh. Min khasaisin Nabi itu. Diantara kekhususan Nabi itu bisa menyampaikan kalimat yang ringkas, tapi kalau disyarah itu kalimatnya, makanya kitab hadis berjilid-jilid kan. Kitab hadis, Al-Quran itu kita jumpai ratusan ribuan jilid bahkan. Nah, saya berikan contoh itu yang tadi. Mana ketuhanan, kata Imam Sanusi dua. Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak butuh kepada yang lain. Yang kedua, sesuatu yang kepadanya bergantung segala sesuatu selain dirinya. Nah, tahu nggak, secara mungkin kita nggak pernah ngeh ya bahwa sifat 20 yang kita yakini itu, yang kita jadikan sebagai akidah pokok itu terkandung dalam dua kalimat syahadat. Karena begini, dengan Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan makna ketuhanan itu sendiri, makna yang dua tadi itu, otomatis sekarang kita analisis dengan yang mana yang pertama ya, bahwa Allah itu adalah sesuatu yang tidak bergantung kepada yang lain. Kalau Allah tidak bergantung kepada yang lain, berarti dia harus ada dong. Harus punya sifat wujud dong. Kemudian dia juga harus pasti tidak bermula dong. Karena kalau dia bermula, dia akan bergantung kepada yang lain. Betul nggak? Dan dia juga pasti harus kekal, tidak mungkin berakhir. Karena kalau dia berakhir, berarti ada yang mengakhiri. Kalau ada yang mengakhiri, berarti dia bergantung kepada yang lain. Dia juga harus mukhalafah lil hawadis, harus berbeda dengan makhluk. Karena makhluk itu butuh. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, berarti sama-sama butuh. Sementara kita katakan Tuhan itu nggak boleh butuh kepada yang lain. Detailnya nanti bisa dibaca di buku ya. Siap. Maksud saya begitu. Jadi bagaimana dua kalimat syahadat itu kalau dipahami dengan baik melalui uraian Imam Sanusi itu, kita tuh bisa tahu bahwa dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu sebetulnya kita itu sudah merangkum semua dasar-dasar akidah yang diajarkan sama para ulama itu. Contoh lain ya. Sekarang misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Saya belum mensyarah makna ketuhanan yang kedua. Kalau Tuhan itu kan tadi dikatakan tidak bergantung kepada yang lain dan bergantung kepada segala sesuatu yang lain. Nah, kalau Tuhan bergantung kepadanya segala sesuatu yang lain, berarti dia harus berkuasa dong. Kan dia menjadi tempat bergantungnya makhluk, masa nggak berkuasa? Berarti harus punya sifat kudroh dong. Harus punya sifat iradah juga dong. Harus punya sifat hayat dan kehidupan. Masa sesuatu yang kepadanya bergantung sesuatu yang lain tapi nggak hidup? Berarti dia harus hidup dong. Di sifat 20 yang kita imani itu ternyata sudah terangkum dalam dua kalimat syahadat itu. Bagian syahadat yang kedua, misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak orang di luar sana yang meyakini bahwa menjadi muslim itu cukup beriman aja Muhammad Nabi, selesai. Oh, nggak sesederhana itu. Dengan Anda meyakini beliau sebagai Nabi, ada konsekuensi lanjutan. Apa konsekuensi lanjutannya? Anda harus membenarkan semua perkataannya. Tapi faktanya, saya tuh menjumpai orang punya pandangan begini, bahwa ya nggak apa-apa, kita itu secara keimanan meyakini beliau sebagai Nabi. Tapi dalam kajian ilmiah, saya meragukan hadis-hadis Nabi sekalipun terbukti sahih. Jadi ada orang-orang yang mandang hadis Nabi itu misalnya nggak bisa dijadikan sumber sejarah. Tahu nggak konsekuensinya apa? Kalau hadis Nabi tidak bisa dijadikan sumber sejarah, artinya apa coba? Kalau Nabi mengabarkan tentang kisah masa lampau dalam sebuah hadis, hadis itu terbukti sahih. Kemudian Anda mengatakan hadis nggak bisa dengan sumber sejarah, artinya apa? Seolah-olah Anda mengatakan perkataan Nabi itu bertentangan dengan fakta. Kalau bertentangan dengan fakta, saya tanya itu namanya apa? Bohong apa bukan? Bohong.
Artinya Anda mendustakan Nabi kan pada akhirnya kan? Ya. Sementara ucapan 2 kalimat syahadat yang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu mengharuskan Anda membenarkan semua perkataannya. Itu kalau mau dibahas menjadi seminar tersendiri itu. Ya. Jadi betapa itu ya. Iya, sekarang misalnya banyak juga orang punya pandangan begini. Orang beragama percaya surga, neraka, alam akhirat itu cuman sebatas dongeng aja. Jadi surga, neraka, azab kubur dan lain-lain itu hanya sebatas dongeng. Banyak orang pandangan kayak begitu kan, terutama orang-orang ateis, tidak beragama. Kalau ditanya nih, apa buktinya kalau surga itu beneran ada? Kan kamu nggak pernah ketemu juga tuh sama namanya malaikat penjaga surga itu. Neraka kita nggak pernah ketemu. Mau dibuktiin secara indrawi juga nggak ada. Tahu nggak apa jawabannya? Jawabannya terkandung dalam 2 kalimat syahadat tadi. Gimana cara jawabnya? Kepercayaan kita kepada surga, neraka, dan semua hal gaib, malaikat, jin, setan yang nggak pernah kita lihat itu. Kenapa kita pastikan bahwa itu benar-benar ada? Karena dia diinformasikan oleh seorang manusia jujur yang terpercaya, yang terbukti sebagai nabi utusan Tuhan. Masa utusan Tuhan berbohong? Jadi kita itu percaya surga, neraka. Kenapa? Karena itu dikabarkan. Informasi tentang semua hal gaib itu dikabarkan oleh sosok yang terbukti kenabiannya. Jadi dengan Anda mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, masuklah di dalamnya keimanan kepada alam akhirat dengan segala rinciannya itu. Ada surga lah, neraka lah, ada jembatan lah, ada hisab lah, ada yaumul hasyar, hari perbangkitan dan lain-lain. Jadi semua dasar-dasar akidah Islam itu dianalisis oleh Imam Sanusi, ternyata terkandung dalam 2 kalimat syahadat itu. Selebihnya silahkan dibaca ya. Tapi saya kira itu menjadi sisi sehingga apa? Kita itu sadar bahwa beragama, berakidah itu tidak hanya sebatas percaya doang. Tapi kita juga berakidah secara mantap karena kita tahu bahwa semua yang kita anut ini memiliki bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara ilmiah artinya berdasarkan metode keilmuan yang sahih. Dalam hal ini metode pembuktian rasional ya. Karena kita bicara metafisika. Gitu ya. Bicara Tuhan kan nggak mungkin kita pergi ke laboratorium, kemudian observasi kan nggak ada gitu loh. Mau pergi ke planet manapun nggak bakal ketemu. Tapi karena setiap objek itu memiliki metode pembuktiannya sendiri-sendiri. Kalau objeknya indrawi, ya kita harus buktikan dengan metode empiris. Tapi kalau objeknya metafisik, tidak kelihatan, bisa kita buktikan secara rasional. Kalau secara rasional terbukti ini beneran sahih, ya berarti kesimpulan yang mengatakan Tuhan ada, Nabi Muhammad Nabi, Quran adalah kalam, itu kesimpulan ilmiah gitu. Dengan mana ilmiah yang tadi saya sebut gitu ya. Saya kira itu. Nah, baik teman-teman Keifa Channel, sudah panjang lebar tadi disampaikan, dijelaskan oleh guru kita Ustaz Muhammad Nuruddin. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan karya beliau ini semakin banyak lagi sehingga bisa dinikmati oleh kita-kita semua. Saya berencana kalau tidak ada halangan, jadi buku ini nanti selalu dilanjutkan dengan buku Jawharat Tauhid untuk level menengahnya. Jawharat Tauhid, iya untuk level menengahnya. Untuk level atasnya nanti Syarah Aqaid Nasafiyah. Jadi saya itu dalam rencana, sudah dalam proses penulisan, tapi saya tidak tahu kapan itu bisa selesai. Mudah-mudahan diberikan kemudahan bisa sampai tuntas. Cepat. Baik. Ya, amin. Berarti sudah memang beliau sampaikan sendiri dan insya Allah terbukti bahwasannya buku yang beliau tulis ini yang diberi judul Dasar-Dasar Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tingkat pemula, yaitu syarah dari matan Ummul Barohin ini merupakan referensi beliau untuk kita, bahwasannya kitab ini cocok untuk tingkat pemula, apalagi sudah ditambahkan penjelasan-penjelasan yang rinci, Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan begitu. Jadi di dalamnya memang sudah ada matan Ummul Barohinnya, kemudian beliau terjemahkan, kemudian beliau sarahi juga. Mudah-mudahan kitab ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi barokah untuk kita semua, gitu Ustaz ya. Amin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Akbar mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak. Ya, saya berharap mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan semakin memperteguh keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang benar. Ya, semua dasar-dasar
keimanan yang kita peluk sebagai muslim itu memiliki landasan dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada istilah dogma dalam Islam. Tidak ada istilah keyakinan tanpa bukti atau keyakinan yang bermasalah. Kalau terbukti bermasalah, sudah pasti ditinggalkan. Sudah pasti orang muslim sendiri yang akan meninggalkan keyakinan itu. Fakta bahwa dasar-dasar keimanan berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, dan hal-hal gaib itu dijadikan akidah pokok, itu menjadi bukti bahwa semuanya sudah terpapar landasan-landasan ilmiahnya. Dan itulah yang hendak kita ketengahkan dalam buku ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang memadai. Nah, mungkin itu saja sudah disampaikan tadi sepatah dua patah kata terakhir tadi Ustaz, pesan nasihat untuk kita semua. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.